Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam saya buka, hari ini saya berdiri di sini akan presentasi terkait tugas saya, yaitu tugas guru penggerak. Mana di situ modul 1.4 mengenai budaya positif. Apa itu? Nah, hari ini saya akan laksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Tercinta kita, SMP 1 Simo. Oleh karena itu, bisa saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rancangan untuk tindakan aksi nyata saya terkait dengan tugas guru penggerak mengenai budaya positif. Budaya positif ini sering kita dengar, sering kita lakukan bahkan di setiap kelas kita mengajar. Di sini saya mempunyai latar belakang, yaitu budaya positif itu merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas maupun sekolah. Di kelas-kelas yang ada di sekolah kita ini semua sudah ada kesepakatan kelasnya. Artinya di situ sudah ada budaya positifnya. Akan tetapi sudah jalan atau belum? Nah, itu yang perlu kita gali lagi. Di mana guru di sini dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif itu dibutuhkan untuk membentuk karakter P5 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, di mana siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukurnya yaitu 1, pelaksanaan keyakinan kelas tanpa ada paksaan. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada paksaan, baik guru maupun siswa, dengan legowo menerima dan dengan legowo memberikan kesepakatan kelas itu. Kemudian yang kedua, kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga dan terakhir, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru semuanya. Kemudian lini masa atau tagline tindakan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas di kelas di mana saya mengajar. Kemudian yang keempat, menuntun, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat. Yang kelima, memberi contoh tindakan yang konsisten dilakukan agar bisa menjadi budaya atau menjadi suatu kebiasaan. Kemudian yang keenam, menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan pelajaran Pancasila. Dan dukungan yang harus saya butuhkan yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat atau rekan guru, yang ketiga siswa, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang terakhir orang tua atau wali siswa. Apa itu makna budaya positif? Mari kita belajar bersama-sama. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya. Budaya positif yaitu adalah nilai-nilai atau kebiasaan. Yang namanya budaya itu biasa. Tidak apa-apa betul masuk. Matur suwun nggih, Bu. Budaya positif itu kebiasaan yang mana di situ menimbulkan suatu kegiatan yang positif. Itu namanya budaya positif, yang mana di dalam diri seorang peserta didik itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, yaitu berpusat kepada peserta didik, di mana sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tidak boleh memaksa anak harus gini gitu. Kemudian perubahan paradigmanya yaitu ada 2. Untuk mewujudkan budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, dan juga aman dan nyaman agar murid itu mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana kita garis bawahi di sini lingkungan yang positif. Kalau di SMP kita, insya Allah lingkungannya sudah positif, tidak ada negatif-negatifnya di sekolah kita, aman dan juga nyaman. Nah ini semuanya sudah ada di SMP kita. Bagaimana kita bisa melanjutkannya? Kemudian yang kedua, lazimnya atau umumnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi seperti kita ketahui bahwa anak itu disiplin itu karena dikontrol oleh guru. Nah contoh misalkan besok harus tidak bawa kartu ujian. Nanti kalau tidak bawa kartu ujian nanti menghafalkan Asmaul Husna atau mengaji. Nah itu anak disiplinnya masih dikontrol sama guru kalau seperti itu. Akan tetapi itu boleh tidak boleh. Segala sesuatu kalau tujuannya positif, saya rasa boleh gitu aja. Walaupun nanti kedepannya bagaimana, yang penting jangka pendeknya kita bisa lihat. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin ini adalah dari kata disiplina, yaitu adalah belajar. Dimana orang yang punya rasa disiplin, di situ rasa belajarnya tinggi. Makna ini atau disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau anak itu disiplin, sesungguhnya dia itu punya tujuan yang mulia. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah tadi seperti kalau tidak bawa kartu nanti membaca Asmaul Husna. Nah itu kan berarti disiplinnya karena takut agar tidak membaca Asmaul Husna. Nah gitu. Gak usah jauh-jauh kita aja. Kalau kita jatahnya itu jam 8 siang gitu. Nah itu termasuk tidak disiplin, ya, tidak patuh gitu. Kemudian selanjutnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, akan tetapi orang lain itu bisanya mengontrol dia sendiri. Diri kita atau siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena nanti orang lain juga pasti akan berubah lagi kalau tidak diniati dengan sungguh-sungguh gitu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Tapi faktanya murid disiplin karena adanya suatu perintah atau tata tertib. Nah, gitu gitu. Jangan jauh-jauh, muridlah kita aja sama gitu aja. Jadi saya rasa saya pun juga sama. Jadi saya disiplin karena taat peraturan atau taat tata tertib gitu, ya, dimanapun berada. Misalkan kita di jalan raya, di lampu merah ya berhenti gitu. Karena kita ada kalanya taat peraturan, tapi ada kalanya nggak taat malam. Ya malam hari itu lampu di Simo itu ya masih nyala, tapi yang merah terobos saja. Ya, jadi masih ada rasa tidak disiplinnya. Itu faktanya. Kemudian yang ketiga dari 8 yang harus saya sampaikan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai di mana maksudnya yaitu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap manusia, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya manusia, itu pasti punya satu tujuan mulia yang ada di dalam dirinya. Nah, misalkan contoh, ada orang maling tempatnya orang yang suka pelit misalkan, atau orang yang debt collector, maling, dimaling uangnya dimaling kemudian disedekahkan. Ya, sedekahnya benar, tapi malingnya salah, kan itu cara malingnya salah. Nah, itu adalah walaupun sebenarnya maling itu tuh buruk, tapi dia punya tujuan mulia untuk bersedekah. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya. Walaupun seburuk-buruknya, makanya kita melihat siswa tidak boleh
sisi luar saja. Itu nilai-nilai banyak sekali. Ada 3. Ada nilai pelajar Pancasila, sikap murid, dan juga keterampilan hidup seseorang. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tentu kita semua sudah tahu. Ini adalah dimensinya ada 6 ya, dari beriman sampai kreatif. Ini semua harus ada di diri siswa. Kemudian kalau sikap murid ini tidak harus semuanya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini tidak harus semua, akan tetapi kalau semua lebih bagus. Kemudian keterampilan hidup manusia dapat dipercaya atau jujur, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini Dian Gosen itu adalah tokoh psikologi. Dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan kita tidak mau datang terlambat. Nah, nanti kalau datang terlambat dimarahi oleh kepala sekolah. Kita tidak mau datang terlambat, nanti kalau terlambat nanti potong gajinya. Nah, ini kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari suatu hukuman. Siswa pun juga sama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan pakai dasi, ketemu Pak Kemal itu pakai dasi, tapi ketika ketemu Pak Kemal nanti dasi dicopot. Nah, itu adalah motivasi anak atau motivasi siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalkan ingin sregep sekali berangkat jam 6, pulang jam 5 misalkan, agar diberi penghargaan. Wah, itu Pak itu berangkatnya pagi sekali, pulangnya sore sekali itu. Atau mungkin anak berangkatnya pagi sekali, pulangnya sore sekali, ternyata pacaran. Nah, itu ada tujuan lain juga. Itu dan yang paling baik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah tumbuh dari dirinya sendiri, motivasi itu. Kemudian ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi itu ada 2, ada eksternal dan juga internal. Eksternal itu tadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ada kata-katanya itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau saya tidak berangkat jam 7, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Nah, ini artinya
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalkan kalau saya melakukan berangkat lebih pagi dan pulang lebih sore atau pulang terlalu sore, nanti saya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, diangkat derajat martabatnya misalkan. Nah, itu nomor dua, eksternal juga. Tapi kalau motivasi internal, tujuan disiplin positif yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kalau saya melakukan keburukan, ya saya dapatnya buruk. Kalau saya melakukan kebaikan, ya saya dapatnya baik. Nah, itu motivasi yang paling tinggi. Jadi bukan karena kalau saya berbuat baik nanti saya dapat baik, kalau saya berbuat buruk dapat buruk, tapi seperti ini, gitu guys. Kemudian kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini karena kepotong masih kelihatan ya. Kita baca bareng-bareng dalam hati. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seni, kalau Pak Seno istri suaminya Bu Dormi, Pak Seni menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Nah, jadi Pak Seni tadi tanya sama Iva jadi gugup gitu ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ketika ditanya oleh Pak Seni tadi, Iva gugup, tasnya jatuh. Itu nah, serta tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, misalkan Iva, itu 1 tambah 1 berapa? Gitu ya. Jadi gugup sambil menjatuhkan tasnya. Tipu. Seluruh kelas pun menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap, terkejut, dan juga menjatuhkan tasnya tadi. Nah, Pak Seni pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva tadi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seni tadi. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Jadi intinya tadi Iva itu nggak bisa jawab, disuruh maju, anak-anak tertawa, dibiarkan begitu saja oleh gurunya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan tindakan Pak Seni terhadap Iva tadi? Kira-kira setuju apa betul ya? Setuju ya Pak Edwin ya? Oh, tidak setuju. Kira-kira alasannya apa Pak Edwin kok nggak setuju Pak? Tadi seperti tadi budaya positifnya dalam kelas tersebut tidak tercermin, tidak muncul dari perilaku itu guru ke siswa. Oh, tidak tercermin ya dari guru ke siswa. Ada alasan lain? Pak Kawing yang bagaimana menurut panjenengan, setuju tidak dengan Pak Seno tadi seperti itu tadi?
Pak Seno, Bapak saya. Oh, Pak Seni. Sedangkan Pak Seni kurang bijaksana kan? Kurang bijaksana. Pertama menjadikan si anak tadi Pak yang sudah merasa kurang mampu menjadi makin malu di hadapan teman-temannya, dan kemudian belum menunjukkan sikap sebagai pembimbing atau sebagai orang dewasa yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Betul itu memang. Kita tepuk tangan. Ya, jadi tindakan Pak Seni tadi tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di situ justru akan menjatuhkan anak. Kalau anak sudah jatuh, itu akan bangun lagi susah. Gitu, nggih. Kemudian menurut panjenengan tindakan Pak Seni tadi terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kadang kita tidak bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Gitu, nggih. Kira-kira Pak Seni tadi hukuman atau konsekuensi nggih Pak Kemal nggih? Itu kurang hukuman, Pak. Hukuman nggih. Apa ini? Kurang fokus nih. Kurang fokus, Pak. Oh, bagus nggih. Pak Seni tadi ya membuat anak tadi itu membuat malu. Nah, itu nggih. Tindakan Pak Seni terhadap Iva tadi itu sebuah hukuman atau konsekuensi, Pak? Sebuah, mungkin kalau dilihat dari Pak Seninya Oke. sendiri ya, berarti itu mungkin sebagai sebuah konsekuensi, Pak. Oke. Kalau dilihat dari Pak Seni, Pak Seni, oke. kalau dari saya itu kurang tepat. Kurang tepat, oke. Siap. Saya setuju dengan pendapat Pak Hamid, oke. Harus hidup, oke. Itu boleh. Coba tangan. Nah, ya, hukuman atau konsekuensi? Kira ada yang jawaban lain betul nggih? Ada yang beres. Bu Nur, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Pak Seno tadi atau Pak Seni? Sama Mas Anu itu aja, Mas. Bu Nur. Bu Nur, bunter nggih mirip nggih. Oh, Bu Seno nggih. Kira-kira apa benar hukuman atau konsekuensi nih, Bu? Kayaknya lebih ke hukum. Hukuman, oke. Ya, apakah yang dijawab oleh Pak Kemal dan Pak Bu Nur tadi semuanya betul? Akan tetapi lebih tepatnya yaitu adalah hukuman, gitu ya. Kenapa? Hukuman itu tergantung mood, gitu ya, tergantung mood. Jadi kalau moodnya ketika buruk, ya dihukum buruk kejam. Tapi ketika moodnya baik, ya biasa aja, gitu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan atau aturannya. Contoh misalkan di situ di sekolah kita, kalau terlambat 10 menit anak-anak harus menuliskan Asmaul Husna misalkan, itu konsekuensi misalkan. Nah, tapi kalau tidak ada aturan itu, anak terlambat 10 menit, kemudian saya suruh lari 10 kali keliling lapangan, nah itu namanya hukuman. Tapi kalau udah ada kesepakatannya, udah ada aturannya, itu namanya konsekuensi. Itu gitu. Oh, jalan dia semua. Ah, gitu, betul. Saya bisa tebak itu, Pak. Nah, ini ciri-cirinya, gitu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini Iva tadi sangat menyakitkan. Iva tadi sangat tersakiti, gitu, gitu. Kalau Pak Seni sangat menyakitkan, tuh. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, kemudian murid dan anak membenci suatu peraturan, mendorong menyalahkan diri, dibuat oleh guru, dan ini keterangannya adalah negatif. Kalau konsekuensi, ya itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau terlambat harus Asmaul Husna, ya itu harus Asmaul Husna. Tapi kalau hukuman tidak, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lebih dari harus terjadi itu sendiri. Ini kata-katanya sulit deh. Nah, kemudian murid atau anak menghormati suatu peraturan. Ini bedanya kalau konsekuensi, lebih menghormati. Jadi
ketika tes saat ini ya dibuat untuk menulis Asmaul Husna ataupun ngaji, alhamdulillah berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin dirasa panitia seperti itu, gitu. Kemudian kalau restitusi ini kita belum masuk ya, tapi kita singgung sedikit. Kalau restitusi itu adalah pilihan, anak itu akan menjadi kuat atau anak itu akan menemukan suatu solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi. Gitu. Intinya adalah anak menyelesaikan sendiri masalahnya sendiri. Itu adalah restitusi. Di mana di sini adalah dibuat oleh siswa sendiri. Itu positif keterangannya. Gitu. Ini ada contoh ya. Coba kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Hukuman. Hukuman. Ya, intinya gitu ya. Jadi kita lihat ciri-cirinya. Intinya kalau hukuman itu adalah kayak tidak masuk akal, gitu ya, tidak masuk akal dan menyakiti, intinya gitu. Dan tidak sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau misalkan terlambat, ya sesuai. Kalau terlambat harus seperti apa, gitu. Kalau tidak pakai sepatu hitam misalkan, jadi konsekuensinya harusnya seperti apa? Kalau hukuman lebih dari konsekuensi, gitu. Kemudian 5 dari 8. Ini ada 5 posisi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia atau siswa ya, sebagai murid itu punya 5 kebutuhan dasar. Ya, ini harus terpenuhi semuanya, baik kita sebagai guru maupun siswa sebagai murid. Ya, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ini ada suatu cerita. Kita baca dalam hati, ya. Bu Ambar, guru wali kelas di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas itu telah datang kepada Bu Ambar mengeluhkan kalau Doni itu sering sekali meminta bekal makan siangnya dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar tadi, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira alasan Doni itu melakukan hal itu apa? Nah, jadi Doni di sini sering meminta paksa bekal anak-anak. Jadi kalau kelas 2 SD itu rata-rata semua masih bawa bekal, ya. Nah, ini satu-satunya nggak bawa mungkin Doni, ya. Kemudian merampasi bekal-bekal teman-temannya. Nah, gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dan menurut kita itu alasan Doni itu apa? Kebutuhannya apa yang kurang dari kelima-lima ini? Kira-kira ada yang tahu nama betul ya? Kebutuhannya yang kurang apa saja? Oke, kita lihat ternyata butuh semua, ya. Butuh semua tergantung jawabannya. Nah, itu ya. Bertahan hidup. Kalau jawaban Doni itu ditanya oleh Bu Ambar ketika ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya apa? Dia pengen makan, jadi dia pengen bertahan hidup. Kalau nggak makan mungkin dia mati, gitu ya. Nah, itu bertahan hidup. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, jawaban Doni gimana? Kalau mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, gitu ya. Cari perhatian lah, gitu ya. Nah, caper, gitu ya. Nah, dia pengen punya dapat kasih sayang dari temannya atau pengen merasa diterima. Kemudian kalau kebebasan, bila jawaban Doni dalam kasus tadi itu dia merasa bosan dengan bekal makanan yang selalu dibawakan ibunya, misalkan telur terus gitu ya, atau tempe terus, teri terus. Nah, bosan, jadi dia pengen bebas. Boleh koncone iwak dirampas, boleh koncone spaghetti dirampas gitu ya. Jadi dia pengen bebas, dia kebutuhan kebebasan. Nah, tergantung jawabannya atau tergantung hati Doni. Kemudian kalau kesenangan, itu Doni menikmati ekspresi wajah atau iseng-iseng aja ketika dia merampas temannya. Temannya itu kesal, tapi Doni merasa senang di situ justru. Ketika temannya kesal, mungkin ketika temannya kesal imut gitu ya. Jadi dia merasa senang. Jadi ketika kesal itu rasanya mungkin di dalam hatinya Doni itu senang gitu ya.
Semakin temannya kesal, semakin temannya marah, semakin imut menggemaskan mungkin bagi Doni. Ada lagunya Pak. Iya, gimana Pak? Kau menari-nari Oh, kau menari-nari di atas lukaku ini. Anak siapa nggak tahu. Jujur saja Pak, saya tidak tahu lah. Kalau saya itu penikmat lagu lama, Betaria Sonata itu ya, itu lagu-lagu lama. Tapi tidak tahu lagu itu Pak. Itu lagunya siapa Pak? Oh, pantas gak ada di YouTube Pak. Oke. Kemudian yang terakhir penguasaan. Nah ini apabila jawaban Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi ketika Doni itu merampas, dia seolah-olah ingin jadi penguasa di kelas itu. Jadi dia pengen jadi penguasa. Gitu, okay? Itu kebutuhan seseorang. Kemudian kita ke-6 dari 8, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya ada yang pernah dengar ini nggak Bapak Ibu? Barusan. Barusan kan? Itu gambarnya Pak penari terus Pak. Iya, biar kita itu bisa selalu nari-nari. Iya. Biasanya tarian itu kaitannya dengan kesenangan Pak, gitu ya. Jadi ketika kita gambarnya nari itu perasaan kita selalu senang. Jangan ya, jadi kalau kita layan itu ada tarian jarang Pak. Jadi memang tari-tari itu dalam kesenangan apapun itu, gitu ya. Pesta, gitu ya. 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bu, kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol siswa. Nah, kita sebagai guru saat ini sudah berada di posisi mana, gitu kan? Kalau penghukum itu ada kata-kata kamu selalu saja salah, gitu ya? Atau gini, kalau penghukum itu mungkin gitu, jadi kamu itu bagaimana tuh kayak gini, gitu. Itu adalah penghukum. Guru seperti ini itu senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Jadi kalau nggak dihukum, dia merasa siswa nggak bisa sesuai keinginannya, itu penghukum, gitu ya. Kalau pembuat rasa bersalah, itu contoh misalkan ada anak nggak bawa dasi, misalkan nggak bawa dasi. Nah, contoh yang pertama, kalau nggak bawa dasi, kalau saya,
Pagi itu atau dasi butuh kamu di sih. Nah itu penghukum, itu ya. Kalau dengan cara saya itu membuat dia itu berhasil, itu penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, aduh, kamu ini gimana? Apa kamu nggak kecewa sama saya, kecewa sama Pak Guru? Selalu berulang-ulang kali mengingatkan kamu untuk memakai dasi. Apa kamu nggak kasihan kalau saya sebagai wali kelas ditegur selalu sama kepala sekolah? Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah kalau nggak pakai dasi, gitu ya. Kemudian kalau kita sebagai teman, nah kalau kita sebagai teman kita friendly, itu ya. Betul nggak kata-katanya seperti itu Bu Septi? Friendly, friendly betul atau friendly? Teman, ya sudah. Ini kalau kamu tidak pakai dasi, sekarang dasinya Pak Guru pakaikan. Nah itu misalkan itu sebagai teman. Contoh itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau ini contohnya ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan, misalkan mengotori atau menumpahkan minuman atau apa dan sebagainya. Kita sebagai teman seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini nanti konsekuensi. Jadi kalau misalkan nggak bawa dasi, harus misalkan menuliskan asmaul husna, udah ada tulisannya. Ya udah, kita sebagai guru cuma membacakan atau mengingatkan aja. Oke, kamu kesalahannya apa? Nggak bawa dasi. Sekarang kamu baca itu. Kalau nggak bawa dasi gimana? Harus baca, harus tulis asmaul husna. Oke, silakan ditulis. Itu pemantau, ya. Nah, kita sebagai guru sudah ada di posisi mana? Kemudian kalau manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini manajer itu adalah kita sebagai manajer, anak juga sebagai manajer. Jadi anak itu menemukan solusi dari masalah dia sendiri. Pokoknya gimana caranya kita sebagai manajer itu membuat anak itu menemukan solusinya. Contoh misalkan nggak pakai dasi, kita tanya aja, kesalahanmu apa? Dia anak itu sudah merasa, oh ini Pak saya nggak pakai dasi. Oke, kalau nggak pakai dasi, menurut kamu itu salah nggak? Salah Pak. Kalau gitu harus apa yang kamu lakukan? Saya harus pakai dasi Pak. Oke, silahkan dipakai dulu. Lain kali jangan diulangi lagi. Nah ini adalah manajer, gitu ya. Nah kita sudah sampai di posisi mana Bapak Ibu? Yang bisa tahu ya diri kita sendiri. Kalau saya jujur aja masih di penghukum, ya. Suka hukum-hukum gitu ya. Tapi kadang-kala ya teman, kalau membuat rasa bersalah nggak pernah, itu ya, nggak pernah karena saya orangnya agak kasar, jadi nggak bisa bilang suruh lembut itu nggak bisa, kecuali acting gitu ya. Jadi kalau contoh yang nggak bisa marah di sini kayak Pak Edwin itu kan nggak bisa marah. Secara face wajah itu kalau marah malah kayak bukan Pak Edwin gitu loh ya. Pangling gitu ya. Coba kita lihat Pak Edwin kalau posisi atau face-nya itu marah ya. Harus marah beneran Pak. Itu ya. Nah kita posisi mana? Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan aja? Kenapa kok tidak peraturan? Karena keyakinan itu dibuat antara kesepakatan guru dan siswa. Kalau peraturan kadang sepihak, itu ya. Contoh peraturan sekolah itu sepihak, jadi siswa nggak bisa, itu ya. Tata tertib laboratorium IPA. Nah ini siswa nggak ada di sini. Yang buat siapa? Ya guru atau sekolah. Ini tata tertib atau peraturan. Ini bukan keyakinan, ya, bukan keyakinan. Beda ya. Kalau keyakinan dibuat antara guru dan siswa, itu bedanya itu aja. Keyakinan kelas itu adalah ini tadi pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan di sini ya, Bapak Ibu kita tak bacakan ya. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang lab tanpa seizin guru lab. Tadi saya sudah izin, alhamdulillah. Saya sudah izin Bu Endang selaku kepala lab. Itu ya, saya sudah izin. Nah, Siswa itu siswa. oh siswa. Iya. Nah, siswa tidak diperkenankan ini kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kata-katanya nggak seperti ini. Misalkan meminta izin memasuki lab biologi. Nah, itu kata-katanya seperti itu. Selalu meminta izin. Itu beda ya.
Jadi lebih abstrak ya kalau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan lebih berupa pernyataan-pernyataan. Tuh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan negatif, gitu ya. Dilarang itu bukan keyakinan kelas, dilarang mencontek, dilarang berbicara keras, itu bukan keyakinan. Tuh. Tapi kalau keyakinan bagaimana? Berbicara lembut, nah itu keyakinan kelas. Tapi kalau ada kata-kata dilarang, berarti bukan keyakinan kelas, tapi suatu peraturan atau tata tertib. Tuh. Ini contohnya ya, peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku tempatnya. Itu keyakinannya gimana? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah ini ya kata-katanya. Bisa dipahami contohnya. Saya sudah pernah melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas di mana saya jadi wali kelas itu ya. Tapi dulu aku itu masih online. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Sedikit kita belajar mengenai segitiga restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Intinya apa? Restitusi itu adalah anak tahu kesalahannya apa, anak tahu dia siapa, anak tahu kesalahannya apa, dan anak bisa memperbaiki dari kesalahannya. Itu ya. Ada 3. Anak tahu dia siapa, anak tahu kesalahannya apa, berarti dia sadar kalau dia salah. Kemudian yang ketiga, anak tahu cara memperbaikinya. Ini segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru, sebagai manajer, yaitu mengelola segitiganya. Nah, ini ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan sampai restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid untuk yang berbuat salah kepada kelompok yang kuat. Itu. Nah ini segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu adalah validasi, menstabilkan identitas. Yaitu contoh misalkan ada anak yang sering berangkat terlambat, gitu ya. Nah cara menstabilkan identitas bagaimana? Ditanya dulu. Jadi saya dapat laporan kalau kamu itu sering terlambat ke sekolah. Apakah betul? Nah, itu ditanya dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Oh iya Pak, oke. Kenapa kamu sering terlambat? Nah, pasti ada alasannya. Itu ya. Artinya apa? Dia tenang saja. Semua orang pernah melakukan suatu kesalahan, termasuk kamu yang terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah. Nah, ini menstabilkan identitas, jadi tidak menjatuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita sedang menangani anak itu jangan sampai menjatuhkan si anak itu dengan cara kita mengangkatnya. Contohnya kata-kata itu tadi, kamu bukan satu-satunya, atau kalau saya berada di posisi kamu, pasti saya akan seperti itu. Jadi anak akan tidak down, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi anak ditanya, alasanmu terlambat itu apa? Tuh, misalkan terlambat karena saya sering bantu ibu jualan di pasar, mengantar misalkan. Ya udah kalau begitu. Nah, jadi anak tahu dulu kalau dia itu salah, itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir. Oke, sekarang menurut kamu terlambat itu betul atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Kalau dengan cara 2 ini sudah dilakukan, gitu ya. Jawabannya tidak. Tapi kalau memang bocah wangkal, susah, ya jawabannya benar, ya. Kamu terlambat itu betul nggak? Benar Pak. Itu bocah wangkal tenang, tapi jarang ditemui. Itu ya. Kalau kamu itu terlambat, kamu salah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Misalkan,
oh saya besok harus bangun lebih pagi Pak, atau mengantar ibu lebih pagi. Anak sudah tahu jawabannya, anak sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Itu adalah keyakinan atau segitiga restitusi. Ini dokumentasi, saya pernah melakukannya walaupun. Selamat pagi Askar. Selamat pagi Pak. Oke, sehat? Sehat Ya. Tadi Pak Guru dengar dari wali kelas kamu, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika. Ya Pak, habis saya kesal sama Dika. Oke, kenapa kamu bisa kesal? Karena Dika salah mencetak hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR tugas juga dicontek Pak. Oh gitu, ya wajar lah kalau kamu itu kesal ya. Mungkin bila Pak Gufar ada di posisi kamu juga pasti Pak Guru juga akan marah, gitu ya? Iya. Oke. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Dika? Tadi saya marah-marah sama Dika dan maki-maki dia. Pas stres saya sudah mengebrak meja. Oke, begitu pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya. Ya karena saya sudah susah payah mengerjakannya Pak, tetapi Dika cuma mencontek dan tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Oke, sip. Wajarlah kalau kamu itu marah. Jadi pasti kamu tidak rela ya jawaban kamu itu dicontek oleh Dika, gitu ya. Nah, Pak Guru sangat menghargai apa perbuatan yang sudah kamu lakukan. Jadi kenapa Pak Guru menghargai perbuatanmu itu ada yang lebih buruk lagi jika dilakukan itu dengan memukul Dika. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba pikirkan bersama-sama tindakan yang kamu lakukan itu menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Tidak ya. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Saling menghormati. Oke. Saling menghormati sesama teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting. Penting ya. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan saat kamu itu marah? Harus sabar. Sabar, oke. Harus sabar memperbaiki masalah ini. Kalau kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Setia Pak. Sedia ya. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya. Bila ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mapet atau guru wali kelas. Oke, tepat sekali yang akan kamu lakukan, Aska. Pak Guru sangat menghargai. Semoga apa yang kamu lakukan bisa merubah amarah kamu menjadi lebih sabar. Itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan kembali ke kelas kamu. Semangat. Iya. Alfian sehat? Oke, selamat pagi Alfian. Alfian, tadi Pak Gufar dengar dari guru piket katanya kamu habis terlambat masih sekolah ya? Iya Pak. Oh iya. Menurut ingatan kamu itu kamu sudah terlambat berapa kali Alfian? 5 kali Pak. Oke, sering terlambat itu perbuatan atau suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Oh, kesalahan ya. Baik Alfian, berbuat kesalahan itu manusiawi. Pasti semua orang pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, yang penting kita itu bisa belajar dari kesalahan itu dan juga memperbaiki kesalahan kita. Gitu ya? Oke, setuju? Setuju Pak. Oke, baik. Sekarang Alfian kita cari solusinya bersama-sama. Siap atau tidak? Siap Pak. Siap. Oke. Alfian, kamu pasti punya nih alasan kenapa kamu itu sering terlambat masuk sekolah. Iya Pak, saya sering begadang dan saya selalu bermain HP sampai larut malam Pak. Oke, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Oke, kalau terlambat datang itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak Pak. Oh tidak ya, oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin, oke. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin saya bisa menghargai waktu Pak. Betul, oke, betul sekali Alfian. Menghargai waktu itu sangat penting. Seperti kita menghargai seseorang atau menghargai orang lain, begitu juga nanti orang lain juga akan menghargai diri kita, gitu ya. Nah, pekerjaan yang tadinya itu bisa dikerjakan tepat waktu, akhirnya jadi keteteran, gitu ya, dan menumpuk. Dan juga disiplin itu nanti akan melatih kita menjadi orang yang peduli. Oke, begitu ya. Iya Pak, saya mohon maaf sudah sering terlambat Pak. Oke, baik Alfian. Sikap baik yang sudah kamu lakukan itu dengan cara meminta maaf, Pak Guru sangat menghargai sekali. Nah, untuk saat ini, apa yang kamu lakukan supaya kamu itu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat Pak dan tidak begadang lagi dan bermain game sampai larut malam
supaya saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi ke sekolah, Pak. Oke, baik Alfian, kamu sudah menemukan solusinya dari masalah yang kamu hadapi atau terlambat sekolah ini. Nanti Pak Gufar atau Pak Guru akan bekerjasama dengan orang tuamu ya, supaya kamu tidak terlambat ke sekolah lagi. Itu nggih? Oke, sekarang silahkan kembali ke kelas kamu. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih ya. Oh, yes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.